Hello guys, perkenalkan aku Nono. Aku adalah makhluk absurd dan makhluk paling gak jelas yang pernah ada di bumi. Di kesempatan kali ini, Nono akan berkisah tentang berita yang sedang viral nih guys. Yang pastinya kalian semua pasti udah pada tahu ya. Yaitu tentang cewek cantik yang baru-baru ini viral dengan senyumannya di jagat maya. Yaitu Isabella Guzman. Sebelum Nono lanjutin kisahnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share agar Nono bisa lebih sering tampil di channel ini ya guys. Dunia maya akhir-akhir ini mendadak viral dengan senyuman manis dari seorang gadis yang memakai baju serba oranye. Yang awalnya Nono kira dia ini adalah ambasador Shopee. Rupanya bukan. Cewek ini bernama Isabella Guzman. Dengan parasnya yang cantik, dia melemparkan senyum manisnya ke kamera wartawan di saat dia di dalam persidangan. Loh, tunggu dulu, kok di persidangan? Emang ada kasus apa nih guys? Diketahui si Isabella yang kala itu berusia 18 tahun ternyata membunuh ibu kandungnya dengan sangat sadis. Wah, Nono jadi serem dengarnya. Dan kalau dilihat-lihat lagi, senyumannya si Isabella ini bukannya manis, tapi menyeramkan nih guys. Cewek yang lahir pada 9 Juni tahun 1995 di Colorado ini memang terlahir dari keluarga yang broken home nih. Orang tuanya telah bercerai semenjak Isabella masih kecil. Dan semenjak itu, Isabella diasuh oleh ibunya yang bernama Yoon Min Hoi. Namun, Isabella Guzman ternyata tumbuh menjadi anak yang pemurung dan tidak bahagia, karena ia selalu mengalami pertengkaran dengan ibunya sendiri. Dan saat Isabella berusia 7 tahun, Isabella sempat tinggal bersama ayahnya, Robert Guzman. Tetapi tidak berlangsung lama, karena ibunya kembali dibesarkan oleh ibunya. Konflik antara ibu dan anak ini semakin memburuk ketika ibu Isabella memutuskan untuk menikah lagi. Diketahui ibunya menikah dengan seorang pria bernama Ryan Hoi. Tak hanya itu, Isabella Guzman juga disebut kerap bertengkar dengan ibunya sendiri. Dengan kondisi di mana Isabella dan ibunya sama-sama keras kepala, membuat psikologi dan mental Isabella terganggu. Dan pada suatu hari, Isabella meludahi ibunya saat mereka sedang bertengkar hebat. Sepertinya Isabella benar-benar marah nih guys. Kemudian, Isabella diketahui mengirimkan sebuah email kepada ibunya. Bukannya berisi permintaan maaf, malah isi dari email tersebut adalah sebuah kalimat, "You will pay." Atau maksudnya, kamu akan membayarnya. Yang artinya Isabella ingin memberi pelajaran kepada ibunya. Merasa terancam dengan aksi anaknya sendiri yang mengirimkan email tersebut, Yoon Min Hoi akhirnya memanggil polisi. Polisi yang datang membenarkan bahwa konflik memang tengah menghampiri keluarga tersebut. Kendati demikian, polisi menyebut bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan menyatakan kondisi telah kondusif. Setelah polisi pergi dari kediaman mereka, Isabella Guzman pergi ke kamar tidurnya. Isabella bahkan tetap di sana sepanjang malam. Namun, sang ibu yang sudah merasa ketakutan atas tingkah anaknya sendiri meminta bantuan kepada ayah kandung Isabella, Robert Guzman. Dan sang ayah kandung menelpon Isabella untuk menasihati Isabella agar bisa menjaga sikapnya agar lebih baik dan dapat menghormati ibunya tersebut. Namun, keesokan harinya bukannya semakin baik dan tenang karena nasihat ayah kandungnya, Isabella malah merencanakan suatu aksi yang benar-benar gak pernah terpikirkan oleh orang-orang nih guys. Sekitar pukul 21.30, Yoon Min Hoi pulang ke rumahnya dari pekerjaannya dan sempat menanyakan di mana Isabella kepada suaminya. Ryan Hoi menjawab, sekitar 1 jam yang lalu ia berada di dapur. Mungkin saat itu Isabella mengambil pisau untuk melakukan aksinya nih guys. Dan ibunya langsung menuju naik ke atas untuk mandi. Dan Ryan Hoi sedang berada di lantai 1 sedang makan malam. Tak berserang lama, Ryan Hoi mengaku mendengar suara dentuman dari lantai atas. Ia juga mengaku mendengar suara sang istri yang terus berteriak histeris dan memanggil namanya untuk meminta pertolongan. Ryan Hoi mencoba masuk ke kamar mandi untuk menolong sang istri. Namun, Isabella sempat menghalanginya untuk masuk.
Ketika Ryan Hoy mencoba membuka pintu, Isabella justru mendorongnya dengan punggungnya agar pintu tetap tertutup. Ia juga melihat darah mulai mengucur dari bawah pintu kamar mandi. Khawatir dengan sang istri, Ryan Hoy langsung menelpon 911 dan menceritakan apa yang barusan ia lihat. Tak lama berselang, Ryan Hoy mendengar pintu kamar mandi telah terbuka. Dan Isabella berdiri di depan pintu kamar mandi sambil memegang pisau saat ia kembali ke atas. Dan Isabella turun melewati Ryan seolah tidak terjadi apa-apa. Ryan Hoy juga menyaksikan sang istri terbaring di lantai kamar mandi dengan kondisi Yoon Mi Hoy berlumuran darah dan ada tongkat baseball tergeletak di samping tubuhnya. Tidak berselang lama, polisi tiba ke kediaman Yoon Min Hoy. Mereka menemukan tubuh Yoon Min Hoy tergeletak di kamar mandi dengan luka robek dan tusuk yang cukup banyak. Yoon Min Hoy dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 22.28. Setelah membunuh ibunya, Isabella Guzman kabur ke sebuah minimarket di dekat rumahnya. Di sana, Isabella juga sempat mengelabuhi para petugas minimarket, guys. Pastinya, petugas minimarket juga curiga karena pakaian Isabella ini berlumuran darah. Namun, Isabella mengaku telah menjadi korban pemerkosaan. Ia kemudian meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti pakaiannya serta sempat mengganti warna rambutnya. Dan para petugas minimarket yang ingin menolongnya justru diminta Isabella untuk tak menelpon polisi. Dan ia juga menolak untuk diantarkan pulang. Polisi yang sempat melihat seorang wanita yang mirip dengan Isabella Guzman menyelidiki wanita tersebut. Dan akhirnya Isabella diringkus polisi selang 16 jam semenjak ia ditetapkan sebagai buronan. Saat melakukan pembunuhan, Isabella Guzman baru berusia 18 tahun, yakni kasus kejadiannya terjadi pada tahun 2013. Pada sidang pengadilan, Isabella Guzman justru dinyatakan tak bersalah. Putusan ini berdasarkan tinjauan hakim karena hasil evaluasi mental Isabella Guzman. Padahal Isabella Guzman terbukti telah menikam sang ibu sebanyak 151 kali dan memukulnya dengan tongkat baseball. Namun, Isabella Guzman dinyatakan tak bersalah dan tak dipenjara dengan alasan gangguan jiwa. Isabella Guzman dikirim ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kejiwaan. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Pons, Isabella Guzman didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia. Dia sering menatap ke ruang hampa, lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Dan kemudian ia tertawa sendiri, kata Dr. Richard. Dokter yang menangani Isabella Guzman turut memberikan kesaksian. Dokter bersaksi bahwa Isabella Guzman tidak percaya bahwa sebenarnya yang ia bunuh adalah ibu kandungnya. Selama ini, Isabella Guzman berdelusi bahwa ibu kandungnya merupakan sosok wanita bernama Cecilia. Bahkan ia juga meyakini bahwa sang ibu perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Kami menghukum orang yang membuat keputusan untuk melakukan kesalahan ketika mereka tahu lebih baik dan mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Dan dalam kasus khusus ini, saya yakin, berdasarkan bukti yang saya lihat dan informasi yang telah disajikan di pengadilan, bahwa wanita ini tidak tahu benar dan salah dan dia tidak bisa bertindak berbeda dari yang dia lakukan. Mengingat signifikasi skizofrenia dan delusi paranoid, halusinasi visual yang dapat didengar yang dia alami, saya yakin akan hal itu. Dan saya merasa demi keadilan saya harus mengambil langkah-langkah ini, kata George Brochler, Jaksa Wilayah Distrik Yudisial ke-18. George Butcher mengatakan Isabella Guzman akan tetap di sana sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi komunitas atau dirinya sendiri. Isabella Guzman juga kemungkinan besar akan berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Itulah kisah dari Isabella Guzman yang senyumannya sempat membuat Nono jatuh dari tempat tidur. Silahkan komen pendapat kalian jika ada request cerita lainnya guys. Dan mohon dukungannya untuk channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Nono.